Yeah, good afternoon, everybody. Nice to meet you all. Now, I'm going to talk about new lectures. Yeah, that in which we never talk about this these lectures. Now, what is it? Yeah, systemic functional linguistic. Yeah, this topic is very popular in linguistic field, but I'm not sure whether it is very popular in your mind or not. I don't know. But here, yeah, we are going to talk about what systemic functional is. Well, yeah, if we talk about systemic functional linguistic, you have to know about what we call syntaxis. Syntaxis means that how the word, yeah, how the word or how the clause is structured in order the sentence or the clause become reasonable. Yeah, so that's why when we talk about syntaxis, yeah, or syntax, yeah, we talk about syntax. We talk about the structures of a clause. It talks about the structures of sentence. What what we feel what we feel in the subject, what we feel in predicate, what we feel in object, and what we feel in adverb. Oh no, we call it a jam. Yeah, right. Well, uh, when we talk about syntax, yeah, how the sentence is formulated, yeah, how the sentence is formulated in order the sentence become a sense, yeah, become a sense. Now, so the basic of language or the basic of linguistic is syntax. If you understand about syntax very well, okay, it will be very easier to understand about language. Yeah, right. Even we know that every language has different structures, yeah, different structures that we call it typology of linguistic. Yeah, typology of linguistic. Why? Because every region has own structures or as own syntax in terms of language. Yeah, so that's why language is associated to the cultures. Nah, jadi maksudnya begini, setiap daerah itu mempunyai struktur bahasa yang tersendiri. Nah, jadi bahasa daerah 1, daerah 2, daerah 3 itu mungkin saja akan mempunyai struktur yang berbeda. Nah, itulah yang kita sebut dengan bahasa yang dikaitkan dengan budaya. So, when we talk about linguistic or language involves theirs. Ya, cultures involved there. Jadi bahasa itu ketika kita berbahasa, budaya itu terlibat dalam sana. Begitu, ya. Language involves there. Ya, jadi ya, bahasa itu sekali lagi bahasa itu ya tidak lepas dengan budaya. Nah, makanya itu dalam systemic functional linguistic recognize that language is cultures. Bahasa itu adalah budaya. Nah, seperti itu ya. Jadi language is culture. Jadi bahasa itu adalah budaya. Well, like yeah. Nah, so it is very clear that
when we talk about language, we talk about that, we call it syntax. Syntax ya. When we talk about language, we talk about syntax. Ketika kita bicara bahasa, berarti kita belajar dengan apa namanya budaya. Ya, bicara dengan budaya. Oke. Itu yang kita bicarakan. Ya, oke, kemudian kita lihat lagi. The second one, we talk about semantic. What is semantic? Semantic is the lecture, itu mata kuliah focusing on the meaning based on the natural meaning. Jadi berdasarkan arti yang secara alamiah. Ya. For example, when we talk about it, if you want to find the word it, the meaning of it, the meaning of Lexis it is related to the physical movement in mode. Yeah, and then we talk about hungry, we talk about metabolism, we talk about mood movement, we talk about digestion and so on. Nah, that's we call it it. Yeah, this is called semantic. Ya, semantik itu berkaitan dengan makna yang didapatkan secara alamiah, yang berkaitan dengan secara alamiah. Ya, jadi didapatkan secara alamiah. Jadi makna itu yang berkaitan apa itu makan itu bagaimana kita mencerna dan seterusnya. Itulah yang kita sebut dengan semantik ya. Nah, itu yang disebut dengan semantik. Clear? Itu jelaskan. Nah, itu semantik. Nah, kemudian ada yang berikutnya itu ada namanya semantic discourse. Semantic discourse ini maksudnya begini. Ya, bagaimana kenyambungan antara klausa satu dengan klausa yang lain. Ya, for example, saya pergi ke Jakarta. Bapak saya menabung di bank. Nah, itu how you correlate, bagaimana Anda bisa menyambungkan klausa satu atau kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga klausa satu dan klausa yang lain itu mempunyai makna tersendiri. Ya. Nah, jika itu mempunyai makna dan dipahami, maka itu kita sebut dengan episodik. Di episodiknya inilah kita sebut dengan semantic discourse. Ya, jadi semantic discourse. Nah, jadi sekali lagi ya, jika Anda mampu mengembangkan atau mencari korelasi antara klausa satu dengan klausa yang lain, nah, berarti itu namanya episodik atau disebut dengan semantic discourse. For example, saya pergi ke Jakarta, bapak saya tinggal di rumah. Nah, sebenarnya kalau kita tidak bisa mengkaitkan klausa satu dengan klausa yang lain, itu namanya tidaklah tergolong teks. Ya, tidak tergolong teks. Nah, itulah. Nah, jadi jelas sekali kalau kita bisa menyambungkan itu, maka kita sebut dengan teks. Teks itu dalam tataran semantic discourse. Ya. Semantic discourse. Nah, for example, saya pergi Jakarta, sedangkan bapak saya tinggal di rumah. Nah, jika ada konjungsi sedangkan itu yang membentuk paradigma kebahasaan, itu berarti itu kita sebut dengan
semantik discourse, karena itu nyambung ya. Tetapi kalau tidak nyambung ya berarti itu bukan teks ya, itu bukan teks gitu. Oke, itu namanya. Oke, kemudian kita sebut dengan ada yang berikutnya, itu ada namanya sociolinguistic. Sociolinguistic is related to how the language is used in community. Nah, jadi community is interpreted based on the way where the speaker stay or where the speaker exists. For example, when people living in what we call it in a coast, pantai, in coast, the language will be identified. For example, the register. Registers means that the certain choices related to the cultures. Cultures mean that here is interpreted in large meaning. Jadi culture-nya ini dipahami secara luas. Artinya begini, ketika orang bicara di laut, tentang kelautan, they will talk about the term about what we call it. Ada istilah-istilah yang berkaitan dengan kelautan, ya mancing, ikan, dan sebagainya, ya kapal, boat, dan seterusnya. Jadi the topic or the certain choices itu berkaitan dengan bagaimana bahasa itu digunakan pada budaya-budaya tertentu. Nah, itulah saya sebut dengan choices ya, certain choice. Ya, jadi begitu juga halnya dengan dengan orang-orang yang bekerja sebagai murid atau sebagai mahasiswa, they will use certain choices. Ya, mereka akan menggunakan certain choices. For example, when they are student, they will talk about homework, paper, books, handout, and so on. Of course, the certain choices sometimes will be understandable or not understandable, by people living in others cultures. Nah, jadi sama seperti ini. Karena saya ngomong tentang linguistik, tidak semua orang paham bahwa apa yang saya bicarakan akan mudah dipahami oleh orang yang disiplin, orang yang mempunyai disiplin yang berbeda, orang yang berbeda. Itulah sebabnya, sekali lagi, ketika kita berada di budaya tertentu, kita harus paham betul tentang register yang kita gunakan. Nah, contoh sekali lagi, ketika saya berada di dunia dosen, I would like to talk about books. Saya akan berbicara tentang bagaimana buku itu. I would like to talk about book. Jadi saya bicara dengan buku. Nah begitu. Kemudian saya juga bicara tentang bagaimana penelitian, bagaimana mengajar, dan seterusnya. Itu namanya register. Nah, register ini juga tidak sebatas itu. Nah, register ini juga berkaitan dengan di mana kita bicara, siapa yang berbicara. Misalkan begini, I'm not a doctor. So when we talk about
disease, yeah, a person who has authority to talk about disease is doctor. Even that I know much about disease, but I don't have any authority to talk about disease. Meskipun saya banyak tahu tentang penyakit, tetapi saya tidak punya hak. Saya tidak punya hak membicarakan tentang penyakit-penyakit. Kenapa begitu? Ya, because kembali lagi, karena saya bukan dokter. Itulah alasannya. Kenapa saya tidak boleh berbicara itu. Nah, itu namanya register juga. Jadi register itu, sekali lagi, register ya will be related to, akan mempunyai keterkaitan dengan satu. First, we talk about where ya, itu di mana kita. Ya, because it is related to what we call it culture. Nah, yang berkaitan dengan kalau kita petani, pasti bicarakan petani. Ya, petani itu. Tetapi ketika kita bicara dengan budaya kedokteran, budaya apa gitu, kita lihat dulu siapa yang bicara, ya, kemudian di mana dia bicara, bagaimana dia bicarakan, seperti apa, itu namanya register. Nah, meskipun I know about much about disease, when I talk about disease, I don't have an authority. So what I said will be interpreted as subjective. Apa yang saya sampaikan itu dianggap sebagai hal yang bersifat subjektif atau opini-opini saja. Padahal saya tahu banyak hal tentang what we call as disease. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga bicara dengan yang kita sebut dengan budaya. Nah, budaya di sinilah yang berkaitan dengan bagaimana bagaimana budaya-budaya yang digunakan. Ya, budaya-budaya yang digunakan. Nah, jadi ketika kita bicara dengan budaya, berarti kita bicara dengan bagaimana sopan santun kita. Nah, sopan santun itulah yang kita sebut dengan tataran pragmatik. Ya, karena budaya A dengan budaya B itu berbeda. Ya, for example in Japanese, ya, when they respect to elders, ya, ketika mereka respect to elder, ketika mereka respect kepada orang yang lebih tua, ya, ketika mereka respect dengan orang yang lebih tua, mereka akan selalu berguru kepada Ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan seterusnya. It is related to what we call it pragmatic. Nah, pragmatik ini yang kita libatkan itu adalah non verbal. Ya, jadi bahasa itu tidak bisa lepas dengan bahasa yang disebut dengan non verbal. Non-verbal itu, non-verbal itu adalah bagaimana bahasa tubuh, bahasa yang bersifat pendukung, ya, yang bersifat pendukung untuk meningkatkan atau mengakselerasikan makna. Itulah yang kita sebut dengan bahasa non-verbal. Seperti pakaian, jangan menganggap bahwa pakaian itu hanya sebagai hanya sebagai penutup tubuh, ya, but it is related to what we call as cultures. Nah, jadi begini, maksud saya begini, bahasa itu yang dalam hal ini adalah pakaian, tidak serta-merta hanya berkaitan dengan the cover of body, ya, the cover of body, but it is related to what we call it that beyond the fashion or beyond the dress. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi
Kalau misalkan oh dia pakai baju seperti ini, oh dia pakai udeng, dia pakai destar, dia pakai kemeja dan seterusnya. Nah, dari sanalah kita mengetahui oh where they are. Dari mana? Dari mana? Oh dari Bali. Kenapa? Oh pakai destar, ya pakai destar. Dari mana? Dia dari Jawa. Oh dia pakai baju Jawa dan seterusnya. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi juga kita bisa melihat budaya dalam konteks profesi misalkan. Nah, misalkan mereka menggunakan jas. Oh, jas itu yang digunakan. Ya, jadi jas itu hanya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana baju itu digunakan, tetapi juga melambangkan sekali lagi, itu melambangkan dengan apa namanya budaya-budaya atau profesi tertentu. Nah, dalam hal ini adalah mahasiswa atau murid yang sering menggunakan jas begitu ya. Nah, makanya baju itu tidak hanya bicara dengan cover of body, tetapi kita lihat juga di luar itu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah ketika kita bicara masalah pakaian juga, itu juga menyatakan kesopanan. Siapa Anda sebenarnya? Apakah Anda orang ugal-ugalan? Apakah Anda ini orang terdidik? Apakah orang ini Anda seperti apa? Itulah yang kita pahami sebagai siapa sebenarnya Anda gitu loh. Ya, siapa sebenarnya Anda. Oke. Nah, itu namanya sosiologi. Kemudian ada yang terakhir itu adalah ideologi. Bagaimana, apakah ini sesuai dengan ideologi atau enggak? Nah, ideologi itu seperti apa? Ideologi itu intinya adalah the concept of people, the concept of local people, which is used for the life's culture. Jadi ke dalam kehidupan berbudaya itu, ya, for the culture life. Jadi kehidupan budaya itu. Contohnya begini, boleh nggak saya tegur sapa sambil gini-gini Pak, sempat gini-gini, mau kemana itu, gimana, boleh nggak gitu, seperti itu. Nah, itu namanya, kalau dia boleh, apa alasannya. Nah, itulah yang kita maksud dengan budaya. Jadi ideologi itu adalah pemahaman secara kolektif oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, makanya setiap organisasi itu pasti mempunyai budaya, pasti mempunyai ideologi. Karena ideologi itu adalah alat, sekali lagi, ideologi itu alat yang digunakan mencapai suatu tujuan. Oke. Nah, baik. Bisa saya gambarkan ya about the scope of systemic functional linguistics. Oke. Ya, oke. Untuk buku yang kita akan gunakan ini bukunya, karena ini sudah mengacu kepada sistemik fungsional linguistik. Nah, ini saya tulis dalam bahasa Indonesia. So, I think it is easier to understand. Ini akan lebih mudah dipahami. Ya, jadi saya harap Anda itu membaca buku ini.
Ya, karena sudah ada beberapa orang yang sudah punya buku ini. Ya, tolong dibaca. Karena apa yang saya katakan, what I will say is written in this book. Apa yang saya akan jelaskan sudah tertulis dalam buku ini. Ya, jadi oke. Nah, ini namanya clause edisi kedua ya. Klausa sudut pandang sistemik fungsional linguistik. Nah, ini tolong dipahami ya. Silakan dipahami. Ya, silakan dipahami. Nah, ini buku ini sudah beredar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Oke. Nah, inilah yang saya akan kita bahas ya, sampai 2 semester ya. Nah, jadi makanya ada sistem fungsional linguistik 1, sistem fungsional 2. Seperti itu. Nah, let's me describe what is it like. Nah, ini ada yang pertama, ini adalah namanya. Nah, ini ada. This is a phonology, ya, phonology. Nah, nanti kita we are going to talk about step by step. Kita akan bicarakan satu persatu. Nah, yang jelas, ya, it's very clear that the innerist aspect of systemic functional linguistic is phonology. Ini adalah fonem. Nanti kita akan bicarakan what phonology works there, bagaimana fonologi bisa bekerja di sana. Nah, kemudian, ini lagi ya. Nah, ini dia. I'm sorry. It should be this one. Should be. Jadi begini. Jadi seperti ini. Ya, ada. Ya, ada di sini ada fonologi. Nah, di sini sekali lagi di sini adalah fonologi. Nah, di sini ini adalah berkaitan dengan, ya, di sini disebut dengan leksikograma, leksikogramatika, grammar. Ya, ada leksikograma. Ya, lexicographer, grammar. Lexicographer means that this is what we call it from syntax, semantic. This is we call syntax and semantic. This is we talk about syntax as I told you from how the language is. Ya, how syntax, ya, bagaimana syntax dan semantik itu berkolaborasi. Ya, dari morfem, kemudian itu ada words, kemudian ada phrase, ada clause, and then clause complex. This is we call it lexicography. Ya, lexicography. And then this is we talk, this is we talk about semantic discourse. Semantic discourse. Nah, semantic discourse is related to semantic discourse related to what we call it how one clause can be related to another clause. So this make what we call it episodic. Episodic means that semantic discourse. Nah, dan ini berikutnya ini namanya context of situation. Context of situation. Ya,
context of situation, it means that seperti yang saya katakan tadi, bagaimana register-register itu digunakan, ya, register. Nah, jadi terus bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain. Nanti kita akan bicarakan secara lebih mendalam. Oke, in the following meeting, I think. Nah, this is again we talk about context of culture. Context of culture. Context of culture. Context of culture. Nah, jadi konteks budaya culture ini adalah seperti yang saya bilang. Itu ada semacam context of culture means that's a kind of pragmatic, ya, bagaimana bahasa itu digunakan berdasarkan budaya-budaya tertentu, ya. Okay. Nah, the last one, we talk about ideology. Nah, inilah yang kita akan bahas satu persatu pada 2 semester. Nah, jadi sekali lagi kita akan menggunakan buku ini. Ya, kita akan menggunakan buku ini. Nah, jadi kalau Anda tertarik, silakan di order dulu, ya, di order. Nanti saya akan lempar ke percetakan. Ya, bukunya ini lumayan tebal, itu 290 halaman. Ya, buku ini relatif tebal. Buku ini akan berlaku, akan sangat berguna ketika Anda di S2 juga S3, ya. Juga namun perbedaannya itu ada tingkat pemahaman Anda. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah mau mendengarkan topik yang kita bicarakan ini. Oke, ya. Jadi intinya, walaupun pembelajaran dalam media ini, kita tetap semangat mempelajari, ya, apa yang kita sebut dengan systemic functional linguistics. Oke, baik. Oke, saya akhiri dulu, ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budaya. Salam sejahtera bagi kita. Nama Om Siwa. Om Nama Siwa. Salam.